Lalu banyak dengan niat-niat yang lain. Makanya segala sesuatu itu akan berubah jika kita kaitkan dengan Nabi Muhammad. Kembali dengan masalah niat, saya teringat dengan perkataan guru saya, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Pernah di dalam satu rahaannya beliau mengatakan, kalian ini tidak sebanding dengan orang-orang yang ada di pasar. Kalian ini jatuh ke bawah dan dibandingkan dengan orang-orang yang duduk di pasar. Kalian mau tanya sama sampean, kemuliaan orang yang belajar menuntut ilmu sama orang yang duduk di pasar, mana yang lebih mulia? Menuntut? Yakin semuanya menuntut 100%? Yakin? Yakin semuanya? Benar? Menuntut ilmu lebih mulia? Benar? Benarkah? Benar. Tapi Habib bin Umar di saat itu guru kami mengatakan, guru mulia kami mengatakan, kalian itu masih tidak sebanding dengan orang yang duduk di pasar. Karena apa? Kita ketahui di dalam hadis Rasul pernah bersabda, abghadul bilad ilallahi aswaquha wa ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah apa? Kok kita disamain sama pasar, malah dikalahkan, dikecilkan, tidak sebanding dengan orang-orang yang duduk di pasar. Maksudnya di pasar kota Teribi, kalau beda dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia lah. Habib nggak bandingin. Habib membandingin saat itu, Habib Anak Umar membandingin kita sama orang-orang yang di pasar kota Teribi. Pasar kota Teribi itu disebutkan Syekh liman lalahu syekh. Pasar kota Teribi, Syekh liman lalahu syekh. Yang dia pengen cari guru, cari di pasar kota Teribi. Ini dia bakal dapatkan seorang guru di pasar ini. Nah, lu kan tahu kalau di pasar-pasar kita lah. Dapat guru pun dapat, guru maling. Cara mengajarkan kita untuk mencuri dapat seperti di pasar. Atau mencari, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, singkat ceritanya. Saat itu beliau mengatakan, kalian tidak sebanding dengan orang-orang yang di pasar. Kenapa? Tahukah kalian mereka yang membuka pasar di kota Teribi itu, mereka tidaklah membuka atau tidaklah keluar dari rumah mereka kecuali mereka mempunyai niat yang begitu banyak, niat-niat saleh yang begitu banyak, dan tidaklah mereka membuka tokonya kecuali mereka telah sholat 12 rakaat dengan bacaan Al-Quran sekian juznya. Tidaklah mereka buka tokohnya kecuali mereka duduk di tempat tokoh tersebut dengan membaca ribuan dari zikir, ribuan dari tasbih, ribuan dari takbir, tahmid, dan ribuan dari salawat kepada Nabi Muhammad. Beda dengan tokoh kita bukan tokoh, bukan topi tokoh, kita langsung nyetel musik. Ya kalau buat nemenin kita, baru kita berapi. Orang beda pasarnya. Makanya kalian saat ini tertipu dengan strateginya syaitan yang menghancurkan diri kalian dan menjatuhkan kemuliaan yang besar yang seharusnya kalian dapatkan, tapi gara-gara strategi syaitan kalian kalah. Syaitan bilang ngajakin orang untuk berbuat dosa lagi sekarang. Sekarang syaitan punya cara baru, kata guru mulia. Apa itu? Kata syaitan, udah nggak usah baca niat. Sampean kan belajar sama guru, ya duduk aja bawa kitab. Sampean belajar dari turun kamar sampean, nggak usah baca niat. Yang penting belajar. Ya kalau sampean pakai baju gamis sunnah dari sunnah Nabi Muhammad, dan diribut sebutkan riwayat Nabi Muhammad, gamisnya Rasulullah tidak mempunyai kerat, bulat begini. Itu yang Habib Fakir dapatkan ketika membahas bajunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan gamisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pakai gamis sunnah, pakai baju bisa dihitung sunnah, bisa dihitung mubah. Sampai pakai peci sunnah, bisa dihitung mubah. Padahal peci merupakan sunnah dari Nabi Muhammad. Kenapa begitu Habib? Karena sampean nggak baca niat. Kata Habib Umar, sampean sekarang ini kita di kalian yang duduk di sini, kata Habib Umar, tidak mempunyai niat yang besar seperti mana orang-orang yang duduk di kota pasar di kota Teribi.
mereka mempunyai niat-niat yang besar. Keluar dari rumah mereka mempunyai niat yang besar. Ketika mereka berbicara dengan penjual, mereka mempunyai niat yang besar. Sedangkan kalian, setiap langkah kaki kalian, jika kalian berdebu kena debu, di dalam hadis Rasulullah SAW, man idraba qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Kaki kita berjalan di jalan Allah dan berdebu, debuan, maka kita mendapatkan apa yang kata Rasul, kemuliaan, diharamkan dirinya untuk masuk ke api neraka. Tapi kita nggak ada niat. Hadir maulid nggak ada niat, ziarah ulama nggak ada niat, belajar nggak ada niat. Saat itu, ketika saya diberikan masalah seperti itu, ada sahabat saya, kalau nggak salah namanya Abdul Wahab, saya lupa. Mat, lebih namanya. Syaitan ngajarin kita pelit. Kita pelitin lagi syaitan. Ya, bilang apaan maksud inti? Kan syaitan ngajarin kita pelitin lagi. Caranya gimana? Caranya begini. Inti kan tidur, inti niat, ya Allah hamba niat tidur lillahi ta'ala wa tiba sunnah Rasulullah. Kalau al-fajr saya tidur, saya tambahkan niat tidur lillahi ta'ala wa tiba sunnah Rasulullah wa imtithal amr dari syekhina, guru-guru kami. Lalu bangun tidur niat lagi. Niatnya apa? Saya niat, dibilang saya niat dari bangun tidur, ya Allah, setiap perkara wajib yang saya kerjakan, perkara sunnah yang saya kerjakan dan saya niatkan karena Allah dan Rasul. Setiap perkara mubah yang saya niatkan untuk Allah dan Rasul. Setiap perkara yang makruh dan haram yang saya tinggalkan untuk Allah dan Rasul, saya niat lillahi ta'ala wa ittiba sunnah Rasulillah. Dari saya tidur ya Rab sampai akan tidur malam hari ya Rab, saya niat seperti itu ya Rab, lillahi ta'ala wa ittiba sunnah Rasulillah. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i tidak cukup, harus diulangi niat itu. Takarrar bil fi'l, harus diulangi dengan setiap perbuatan kita. Tapi cukup, anak. Oh iya, cukup begini. Jadi anda setiap saat bangun tidur nggak lupa dengan baca hal seperti itu. Bahkan karena semua hamba ini banyaknya dosa, banyaknya kelalaian, banyaknya perbuatan-perbuatan yang melanggar sehingga membuat hafalan saya jelek, saya tulis di dalam buku tulis lembaran, Muhammad jangan lupa niat. Saya manggil diri saya Majid jangan lupa niat. Saya taruh di selembaran buku. Di mana pembatas buku itu saya tulis taruh Majid jangan lupa niat. Di lemari saya sebelum buka saya tulis Majid jangan lupa niat. Buka lemari saya tulis di situ Majid jangan lupa niat. Tempat saya tidur 2 lantai di dalam sofa itu saya tulis di atasnya Majid jangan lupa niat. Tembok sini saya tulis Majid jangan lupa niat. Agar apa? Karena kelalaian saya yang tidak hebat, saya mudah lupa, maka saya tulis seperti itu. Biar apa? Biar kita ingat. Karena apa? Karena syaitan terus membisikin kalian, udah nggak usah niat, makan aja, ngaji aja, belajar aja, tidur aja. Seharusnya kita mempunyai kemuliaan yang besar, mempunyai ganjaran yang besar dan pahala yang besar. Wajarkah seorang Nabi Musa alaihissalam kalimullah bisa cemburu sama sampean? Cemburu sama kita semua seberatan. Makbul nggak? Masuk di akal? Nggak masuk di akal. Tapi subhanallah emang seperti itu. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in dan mempunyai ganjaran pahala yang besar. Singkat cerita cukup sekian. Kalau belum udah jam 10 belum. Yang terakhir hadis, singkat cerita hadisnya, ada seorang bukti cinta ini ya, yang harus setiap santri punya. Bukti cinta kita kepada guru. Saya mendapatkan cerita ini dari muridnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, Darul Hadis, seorang muhaddits besar yang ada di Kota Malang. Beliau mengatakan ada seorang wanita yang saat itu turunlah hijab untuk memakai hijab. Maka sahabatnya pun memakai hijab.
Tapi sebagian sahabat-sahabat wanita yang lainnya belum. Dan ada saat itu sahabat-sahabat dia yang duduk nongkrong di situ yang non muslimah. Lu cuma aja lu masih cadar mah pengen dilihat sama orang doang. Kagak, dibilang aneh karena memang perintahnya Allah dan karena kecintaan saya kepada Rasul makanya saya pakai cadar. Nggak mungkin dibully, terus dibully, dites. Kalau emang itu benar kita buktiin dong, buka kan ada laki-laki. Tapi itu tuh lalu lalangnya orang lewat. Enggak tidak. Sini kan banyak laki-laki yang terlewat. Nggak mati ada orang nggak mau. Ente bohong, nggak cinta sama Nabi, nggak benar cinta ente, nggak tulus cintanya ente, terus digituin. Singkat cerita dia terlepas karena pegelnya, keselnya, gemesnya, dibuka ke cadar dia. Pengen nundukin doang karena saat itu nggak ada laki-laki. Pas dibuka, singkat cerita ada laki-laki lewat melihat wajahnya. Ditutup, langsung dia pulang dari tempat itu dia nangis-nangis. Alangkah besar yang dosa dia bilang. Kalau sekarang itu cuman muka doang, orang sekarang subhanallah. Sampai kalau mau nyari fried chicken atau fresh chicken itu harus keliling dulu, nyari dulu. Harganya pun 10.000 sampai 15.000. Dada harganya 17.000. Kalau yang dibelinya di KFC harganya 20.000, 21,025. Ya kalau tapi kita sekarang gampang melihat yang namanya paha. Mahalan paha ayam dari paha manusia. Bujur kalau ada harganya, ada. Nangis kada, nyesel kada, bahkan bangga membuka orangnya, bahkan alhamdulillah TikTok. Kalau doain yang di handphonenya ada TikTok, handphonenya rusak seberataan. Amin. Yang suka ngelihat itu di rumah pulang ke Pampes matanya bintitan. Amin. Bintitan apa itu? Paham bro, bintitan. Apa? Itu dah bahasanya. Ya, ngeliatin hal yang seperti itu. Nah, ini perempuan gak sengaja, singkat cerita dia nangis. Lakinya pulang melihat istrinya nangis. Wahai istriku, kenapa engkau nangis? Aku tadi tuh dibully sama teman-temanku untuk membuktikan cintaku kepada Rasul dan disuruh buka hijabku. Lalu aku pun hijab, kuku buka tapi ada laki-laki yang melihat wajahku. Dosa aku begitu. Ini cinta seorang wanita sahabiah kepada Rasul. Singkat cerita, di sahabat datang kepada Rasul menceritakan perkara ini dan ya Rasulullah apaan? Kenapa yang harus dilakukan oleh istriku? Rasulullah menceritakan, singkat cerita, sediakan gidir di rumah. Lalu kamu sediakan kayu yang besar, yang banyak. Lalu gidir itu taruh di atas tumpuan kayu, kasih air dan biarkan mendidih. Kalau sudah balik lagi, singkat cerita selesai, dibalik kepada Rasulullah sudah mendidih. Sekarang kau balik ke rumah, sampaikan ke istrimu. Jika Sidin benar-benar cinta kepadaku, jatuhkan dirinya ke dalam gidir tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Beranikah kalian? Berani kada? Sampai cinta kada sama Nabi? Cinta kada lawan Nabi? Ayo pegang korek. Kada ada. Kada ada korek, untung kada ada korek. Di barat buat bukur. Ada yang berani benar kalau lawan cinta, benar cintaan Rasul. Sidqul mahabbah. Cinta yang benar-benar tulus, yang benar-benar jujur, bersungguh-sungguh terhadap Nabi, benar? Mau? Benar? Nggak cinta dia nah. Mau kagak? Benar cinta? Coba guru pinjam jahrulnya. Ada korek lihat. Oh, alhamdulillah. Oke.
Sampean bakar tangan sampean. Terus Habib tambahin duit. Habib di dompet Habib, maaf, tak ada temen ini mah, ada duit luar negeri, ada kalau ngasih duit luar negeri, bukan duit rupiah. Dolar ada, alhamdulillah. Maaf, bukan maksud tapi pengen buktiin, ada nggak orang yang berani seperti sahabat wanita ini? Pulang singkat cerita, nih suami ngomong kepada istrinya, wahai istriku, jika engkau benar cinta kepada Nabi Muhammad, sidqul mahabbah, coba engkau lemparkan diri engkau ke dalam gidir yang sudah aku siapkan dengan air. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Dia cuma bertanya, wahai suamiku, benar ini yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Nah, aku nggak pernah bohong, wahai istriku. Mahabbah, wahai suamiku. Masuk nih perempuan, keluar dari rumahnya, dia pakai baju ditutup bajunya, dicemplungin dirinya ke dalam gidir tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, nih laki balik lari ke Rasulullah SAW, ngadu, ya Rasulullah, istriku telah